ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan, apabila Tuhan belum menyatakan selesai, jangan kita yang menyatakan selesai ya. Itu yang jadi pesan Tuhan buat kita. Nah, kalau ada pesan Tuhan buat kita itu artinya kan gini, jangan-jangan nih ada orang yang merasa udah selesai gitu loh. Padahal Tuhan bilang belum. Ya, nah jangan-jangan ada nih sampai makanya pesan ini datang sama kita ya. Nah ini ayatnya diambil dari 2 Korintus 4 ayat ke-16 ayat ke-17 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita ya. Jadi artinya gini, di Paulus kan ngomong tentang kami tidak tawar hati ya. Nah kemarin juga udah dibahas tawar hati itu arti dalam bahasa aslinya adalah ikakeo ya. Ikakeo itu punya arti jangan kamu hilang rasa ya, hilang rasa. Jangan sampai kami tidak akan hilang rasa, kami tidak akan nggak ada hati lagi. Kami tidak akan nggak semangat lagi ya. Tawar hati juga punya arti jemu dan lelah ya. Jemu dan lelah. Nah itu yang Paulus ingatkan melalui pesan Tuhan ini di 2 Korintus 4 ini bahwa kami tidak akan tawar hati. Nah itu saudara. Nah karena gini, kondisi tawar hati itu bukan cuma karena kita lagi punya masalah besar. Oh dia punya masalah nih jadi tawar hati gitu. Enggak. Kalau dibilang bahwa tawar hati adalah hilang rasa, gak ada hati lagi untuk melanjutkannya, gak semangat lagi, jemu, lelah. Ini gak selalu berbicara tentang kalau ada masalah pasti orang bisa tawar hati. Enggak. Orang bisa tawar hati kalau lagi apa? Kalau lagi ngalamin kemenangan pun juga ya. Orang lagi gak ada tekanan pun juga orang bisa tawar hati. Orang lagi nyaman pun orang bisa tawar hati. Ya, orang lagi udah nggak pengen ngelanjutin lagi dah gue udah cukup di sini. Aku udah nggak ingin melanjutkan lagi perjalanan karena apa yang aku inginkan sudah aku dapat. Nah itu kan orang bisa lama-lama udah tawar hati, udah nggak ada hati lagi gitu loh. Nah jadi peperangan kita sebagai orang percaya itu bukan peperangan tentang wah situasinya genting nih, wah orang bisa melihat situasi itu langsung tawar hati. Enggak loh, bukan masalah situasi yang kita lihat orang bisa tawar hati. Tawar hati itu adalah keputusan. Itu adalah sikap hati kita. Ya, tawar hati itu kondisi hati, ya. Jadi tapi kan orang kan kalau udah tawar hati kan dia nggak mungkin nyalahin diri dia sendiri dong. Dia bilang ya gue lagi tawar hati nih makanya gue berhenti di sini. Enggak, orang nggak mungkin bilang dirinya lagi tawar hati. Orang akan bilang karena dia, karena si A, karena si B, karena situasi ini buat gue jadi berhenti. Nah, enggak saudara, tawar hati itu datangnya dari diri sendiri. Keputusan yang kita bikin, sebuah keputusan ya. Nah ini. Nah jadi kalau kita membaca perikop ini ya dari 2 Korintus 4 ini surat Paulus kepada jemaat ini sebenarnya gini loh. Dia sendiri lagi bilang kami ini tidak tawar hati. Makanya sampai hari ini nih kami masih tetap jalan loh. Sampai hari ini kami terus masih melanjutkan pengiringan sama Tuhan. Masih melakukan pelayanan karena kami gak tawar hati sekalipun. Nah di ayat yang ke-8 kan kemarin juga udah disampaikan ada ditindas, terjepit, ngalamin dianiaya, dihempas. Jadi artinya dalam kehidupan Paulus itu ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak kesakitan dan tekanan yang harus dihadapi oleh Paulus. Tapi dia bilang dia mah gak tawar hati. Artinya dia punya alasan untuk berhenti, untuk tidak lagi melanjutkan, untuk bilang bahwa udahlah Tuhan selesai sampai di sini. Enggak. Dia tetap berjalan, melanjutkan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa dia berlari-lari kepada tujuan. Artinya dia tahu persis belum sampai tujuan. Makanya dia terus berlari. Dia juga bilang bahwa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhirinya.
Dia tahu persis posisi dia. Nah, saudara. Nah, jadi ini yang Paulus ingetin sama jemaat. Jangan tawar hati loh. Gua aja dalam kondisi susah aja gua masih terus jalan loh. Karena belum sampai tujuannya yang dari Tuhan. Gak boleh berhenti harusnya. Nah, ini kan yang berbeda sama orang-orang Israel, ya, bangsa Israel yang waktu itu ada di dalam posisi diperbudakan di Mesir, ya. Kita tahu kan cerita itu di dalam Keluaran. Nah, mereka kan merasa tersiksa, mereka merasa susah, mereka merasa benar-benar udah nggak tahan lagi dengan kondisi perbudakan yang terjadi di Mesir. Lalu mereka mulai cari Tuhan, dia mulai berseru-seru, pengen keluar dari perbudakan ini. Tuhan dengar. Nah, Tuhan bilang, aku nggak cuman keluarin kamu dari perbudakan loh. Aku akan bawa kamu masuk ke tanah Kanaan. Tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di dalam Ibrani dikatakan itu adalah perhentian, di mana Tuhan akan bilang, mungkin di situ kalau disesuaikan dengan pesan Tuhan, mungkin itu yang Tuhan bilang itu selesai di situ, di tanah Kanaan selesai, ya kan? Nah, ternyata kan dengan mujizat, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, akhirnya bangsa Israel keluarlah dari tanah perbudakan dengan cara yang ajaib. Mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, karena memang dari awal, ya, tujuannya adalah pengen nyaman, pengen keluar dari perbudakan, udah gak pengen disiksa lagi. Ini waktu dia keluar dari tanah perbudakan, lalu dia tiap hari dikasih mana, dia mulai gak nyaman nih. Kok keluar dari perbudakan makanannya jadi gak enak nih dibandingin sama waktu di Mesir. Jadi kalau tujuannya nyaman, cuma pengen nyaman, ya udah. Selesailah mereka di padang gurun, gak pernah masuk ke tanah Kanaan. Nah, akhirnya digantikanlah Musa dengan Yosua. Angkatan kedua yang lahir di padang gurun dipimpinlah oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Tujuannya jelas, tanah Kanaan. Nah, Yosua sama Kaleb tahu persis tanah Kanaan. Kalau Tuhan udah ngomong tanah Kanaan, di situ gua selesai jadi tempat perhentian, pasti akan berhenti di situ. Nah, sebelum masuk, carilah pengintai-pengintai, dipilihlah pengintai-pengintai. 10 orang bilang tanah Kanaan, no, nggak bisa masuk, nggak mungkin bisa masuk. Ada rasa takut. Nah, takut itulah yang membuat mereka juga gak masuk. Padahal udah tinggal sedikit lagi masuk tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikannya Tuhan. Jadi artinya gini loh, untuk masuk ke tujuan Tuhan, tergantung target kita. Tergantung target kita. Nah, akhirnya ada lagi kisah yang lain. Dari 12 suku Israel, waktu udah hampir sedikit lagi masuk, 2,5 suku bilang di sini aja Tuhan, udah nyaman di sini aja. Nah, kalau dia bilang dia ada di pinggir janji Tuhan, dia belum masuk janji Tuhan, belum seharusnya dia berhenti. Jadi artinya untuk masuk ke tujuannya Tuhan itu sesuatu yang harus kita perjuangkan, sesuatu yang harus punya hati, nggak boleh tawar hati itu. Dan tergantung target. Nah, dari sini kita belajar bahwa gini loh, target itu penting. Makanya Paulus selalu di dalam surat-surat ini dia selalu bilang pertandingan. Nah, kalau orang yang dalam pertandingan itu punya target, gak mungkin orang masuk pertandingan gue pengen kalah. Gue pengen berhenti di menit kesegini, gue mau pengen berhenti aja. Gak ada. Orang kalau masuk pertandingan dengan satu tujuan, harus menang, pengen menang. Itu target. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 8, ya, ini Paulus nih, ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 8 ayat yang 29 sampai 30. Dia tahu persis ini, tujuan dia ikut Tuhan. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya.
ya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya. Ini target. Paulus betul-betul punya target ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kadang-kadang target kita kependekan. Pengen nyaman, pengen punya toko. Begitu dapat toko, udah selesai. Ya enggak? Targetnya gue pengen menangin bapak gue pengen menangin adik gue, emak gue pengen menangin di keluarga gue. Udah menang, udah semuanya jadi Kristen dibaptis, udah selesai. Karena itu tujuannya, targetnya. Nah di buku kemarin Pak Apin juga sempat bilang tentang buku Purpose Driven Life ya. Nah, di situ juga penulisnya bilang gini, manusia tuh banyak sekali punya target. Di dalam dia mentargetkan hidupnya tuh dia bilang gini, dia targetnya gini, kalau gua sampai bisa punya uang segini gua berhenti. Kalau gua bisa balas dendam gua berhenti. Kalau gua bisa ini dan itu gua berhenti. Nah itu kan selesainya itu bukan target Tuhan. Mereka punya target sendiri. Asal yang gua mau terjadi selesai. Nah Paulus enggak. Targetnya itu dia bilang dia pengen menjadi serupa dengan Kristus. Nah itu yang harusnya jadi target. Kalau kapan kita udah menjadi serupa dengan Kristus nggak tahu. Tuhan yang bilang kita selesai. Sama seperti Paulus. Dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan tetap menjaga iman dan dia memperoleh mahkota. Kapan? Ya Tuhan yang nentuin kapan dia selesai. Nah ini saudara, jangan punya target kependekan. Nanti kita selesai di situ. Sama seperti orang Israel. Pengen keluar, pokoknya pengen keluar dari perbudakan. Pas keluar memang udah keluar, ya udah targetnya pengen nyaman kok. Di sini di ayat yang ke-16 kan sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah jadi untuk bisa mencapai target sampai akhirnya Tuhan bilang kita selesai dan kita udah masuk ke tempat perhentian atau Tuhan bilang ya udah kamu sudah menjadi serupa dengan Kristus, itu kan di dalam perjalanan hidup kita nih ya sebagai orang-orang percaya yang masih hidup di bumi dengan segala masalah-masalah yang harus dihadapi kan orang kan di dalam situasi sulit kan orang bisa aduh capek ya, aduh kayaknya udah di sini aja deh, kayaknya udah nggak mau diterusin lagi, kan orang bisa seperti itu, orang bisa tawar hati di tengah perjalanan. Nah kemarin juga sempat di Komsel kan ditanya, apa yang membuat orang bisa merosot gitu ya? Apa yang membuat orang sampai gitu merosot? Nah kalau sampai saya terus terang saya jawab kadang-kadang kelelahan ya, kelelahan karena kelelahan termasuk kadang-kadang kan ada pegel sakit ya namanya udah tuir. Kadang-kadang ada penyakit gitu loh yang akhirnya itu. Nah, tapi apakah itu membuat kita jadi hilang hati sama Tuhan, menjadi tawar hati? Enggak. Merosot itu kita akhirnya ngalami kemerosotan karena bukannya enggak lagi punya hati atau tawar hati, enggak. Kadang-kadang kita hanya memberi waktu untuk tubuh ini istirahat lebih lama. Biasanya mungkin tidur langsung bisa jereng lagi karena langsung semangat lagi. Tapi kadang-kadang kalau udah ketua tuh ada waktu di mana mau istirahatnya agak lama. Tapi apakah tawar hati? Enggak. Karena tawar hati yang tawar itu ya memang karena kalau dasarnya udah tawar hati ya akan tawar hati aja gitu. Enggak usah mengapa-ngapain juga tawar hati. Tapi kalau orang udah memaintain hidup dia membangun kehidupan rohaninya hari demi hari, itu enggak akan mudah orang semudah itu kok. Bisa merosot, bisa tawar hati. Kalau tiap hari di-maintain. Sama seperti orang, ini kan kita WL kan lagi pada latihan nyanyi gitu ya. Nah kalau si pelatihnya suaranya bagus, memang udah dilatih dan suaranya bagus, nggak mungkin gara-gara hal sedikit suaranya tiba-tiba jadi jelek gitu. Enggak, karena udah di-maintain. Nah makanya di sini dikatakan bahwa manusia rohani itu harus terus dibangun. Bukan waktu mendadak lagi ada situasi sulit baru dibangun, enggak. Memang harus terus dibangun dari hari ke hari.
Nah makanya kenapa di gereja ini disediain, difasilitasi orang untuk membangun dari hari ke hari. Mungkin di rumah nggak bisa. Mungkin di rumah kita terlalu banyak gangguan. Di sini dikasih fasilitas dari hari ke hari. Nah kalau memang manusia roh kita udah memang sudah sehat, nggak ada satupun hal yang bisa membuat kita berhenti hanya karena nyaman, hanya karena takut, hanya karena masalah. Nah dikatakan bahwa manusia lahirnya memang makin merosot. Itu mah nggak bisa disangkal ya, nggak bisa dilakukan sesuatu ya. Kecuali ya mungkin olahraga bisa lah ya, makan yang benar gitu ya, agak memperlambat. Tapi tetap merosot, tapi lebih lambat gitu ya. Nah tapi Tuhan bilang manusia rohani itu bisa tetap bugar. Itu keputusan yang kita ambil. Itu keputusan orang-orang percaya. Ya, nah jadi itulah yang sebenarnya Tuhan lagi ingetin sama kita. Apa yang menjadi target kita dan bagaimana kita mendukung target itu sampai kita mencapai target tergantung dari manusia roh kita nih. Mau dibangun apa kagak. Nah waktu membangun manusia rohani hari lepas hari kita jadi mengerti visi Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan. Kita jadi punya kepekaan. Kita jadi punya jadi semakin cerdas. Nah beberapa minggu yang lalu kan kita diingatin dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 ya. Nah saya pernah sampaikan bahwa 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 di situ dibilang harus berlari begitu rupa. Nah itu yang membuat Paulus itu bersemangat, nggak tawar hati ya. Karena dia punya target. Makanya dia bilang dia lari begitu rupa. Nah di dalam terjemahan lama tahun 1954 saya pernah sampaikan juga. Berlari begitu rupa ya di ayat yang ke-25 ini dikatakan tiap-tiap orang dalam perlawanan memahirkan diri di dalam permainan. Bertahan dalam segala sesuatu. Nah ini udah kita membangun manusia rohani harus mahir. Ada orang kata, gue mah rutin dah baca Alkitab udah 7 kali bolak-balik. Tapi gak mahir-mahir. Bisa gitu loh. Nah, saya pernah sampaikan juga ada orang yang dia tuh punya sering jatuh sama narkoba ya, obat-obatan terlarang. Akhirnya dia masuk ke penjara, terus begitu dia bilang dia udah katam baca Alkitab 7 kali bolak-balik dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dia udah 7 kali. Kita berharap apa? Ini orang udah pasti mahir kan, udah mengambil keputusannya pintar, terus dia bisa punya kepekaan, dia cerdas, dia bisa membaca situasi, dia tahu nih orang jahat sama orang baik, orang yang nawarin, orang yang apa, dia mesti cerdas, mahir. Ternyata akhirnya dia mati, meninggal. Karena narkoba. Nah jadi bukan hanya selesai baca Alkitab. Mahir gak? Ada yang dibangun gak nih di dalam kerohanian kita? Karena dalam perjalanan hidup ini kan sampai kita mencapai target yaitu menjadi serupa dengan Kristus, ini perjalanannya tuh masih panjang. Nah makanya mesti mahir, jangan akhirnya masalahnya sama, jatuhnya disama lagi. Gak pinter-pinter gitu loh. Kok gak bisa baca situasi sih? Kok gak bisa lihat nih kelakuan orang ini yang begini-begini, ketipu lagi sih? Kok kayak begitu terus sih gitu. Nah ini kan seharusnya punya kemahiran itulah artinya kita bisa jadi bisa mengenali, bisa punya penguasaan diri yang lebih karena mahir, saudara. Memahirkan diri. Ya. Berlari begitu rupa itu memahirkan diri dan bertahan dalam segala sesuatu. Nah, ini saudara, bukan cuma banyaknya firman yang kita dengar, bukan banyaknya Alkitab yang kita baca. Jadi kalau di dalam sini dikatakan manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke hari, artinya diperbaharui kan ada peningkatan, ada perubahan, enggak sama terus.
Banyak orang tahu nih informasi, oh duh luar biasa ya, puji Tuhan ya, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Wah, orang bisa puji Tuhan dapat ini, dapat itu. Mahir nggak? Berubah nggak hidup lu? Prakteknya nyata nggak nih? Baru diajarin, besokannya juga udah lupa, nggak mahir. Nah ini saudara, kemahiran itu penting buat setiap kita. Supaya apa? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 dikatakan, setelah kamu memberitakan Injil, jangan sampai kamu ditolak. Sampai Tuhan bilang, belum selesai ya, belum selesai lo teh. Gak bisa dapat mahkota nih. Nah ini saudara yang kadang-kadang kurang dari orang-orang percaya itu menjadi mahir. Ngadepin pekerjaan di lingkungan baru, ketemu orang-orang gini, kita udah mesti tahu nih, peka nih, mesti melihat keadaan nih, melihat situasi, bisa baca orang nih, bisa membedakan nih. Nah itu mahir saudara. Jadi jangan kalah sama orang dunia yang Tuhan bilang orang dunia lebih pintar. Nah kalau kita nggak mahir, selesai di satu titik kita bisa selesai, nggak bisa gitu. Makanya orang yang mahir tuh tahu target dia. Targetnya nggak cuma sekedar pengen menangin si A, si B, pengen sampai lihat anak bertobat, suami bertobat, pengen dapat punya ini, punya itu. Kalau orang mahir nggak sampai situ. Orang yang mahir tahu tujuan Tuhan. Sama seperti Paulus. Berlari-lari sampai dapat tujuan, sampai dapat mahkota. Nah, untuk sampai dia berlari-lari, di dalam berlari-lari dia terus melayani, melakukan pekerjaan dia, tugas dia sebagai orang yang Tuhan udah tetapkan. Kamu adalah alatku untuk memindahkan orang dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Dia paham juga itu. Nah, oleh karena itu saudara, pesan Tuhan ini kayaknya simple gitu ya. Kayaknya orang pikir, gampang lah itu mah cuman jangan sampai selesai. Gue mah gak akan selesai sampai sekarang juga masih Kristen. Bukan masalah Kristen dan bukan Kristen. Masalah hati. Orang bisa tetap sampai, makanya gini loh. Waktu orang meninggal dan pendeta bilang bahwa orang ini sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita gak tahu saudara. Sepertinya dia masih Kristen. Tapi hatinya dia, apakah dia masih ikut Tuhan, atau dia udah sebenarnya menyangkal Tuhan, udah bilang Tuhan capek, gue udah gak percaya sama janji Tuhan. Kita mana tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Nah tapi kan kita maunya supaya waktu mengakhiri pertandingan dengan baik. Betul. Akhirnya udah bener baik. Sampai Tuhan bilang memang orang ini udah selesai. Karena gue yang suruh dia selesai. Nah oleh karena itu saudara, biarlah pesan Tuhan ini mengingatkan kita ya. Bangsa Israel dijanjikan masuk ke tanah perjanjian pun bisa gak sampai. Yang sampai kan Yosua dan Kaleb. 2 orang yang dikatakan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Artinya ini orang-orang yang mau terus membangun kehidupan rohaninya. Dia tahu waktu kalau Tuhan janji gak mungkin salah punya. Dia gak mungkin kecewa sama Tuhan. Nah ini saudara. Kalau Musa gak masuk bukan karena Musa bilang gue selesai di sini Tuhan. Enggak, karena memang Tuhan bilang kamu memang selesai di sini. Nah ini, biarlah kita tangkap pesan Tuhan ini, kita hidupi. Ya, bukan cuma sekedar, aduh luar biasa, pesannya luar biasa, pesan di tempat gua mau pesan gua, fresh from the oven. Bukan cuma itu, ngejalaninnya sampai mahir, sampai betul dari hari ke hari ada perubahan, ada peningkatan, makin hari makin dikatakan makin hari makin diperbaharui, makin baru, makin berubah. Oleh karena itu biarlah ini kita renungkan lebih lagi pesan Tuhan ini sebelum kita dapat pesan yang baru. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.